Ada dangdut semua bergoyang, melihat teman terlihat nyaman, tak kenal maka tak sayang, marilah kita berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Delia Mulia Syafitri, mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 22 Universitas Jambi. Di video kali ini kita akan mengulik bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Untuk materi pertama, kita akan melihat bagaimana keadaan alam bangsa Arab pra-Islam. Kita masuk ke materi pertama, yaitu keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum mempelajari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana keadaan negeri Arab tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bagaimana keadaan negeri Arab secara geografis, kehidupan sosial dan spiritual sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, terutama mereka yang tinggal di kota Makkah. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya 120.000 mil persegi. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang karena letaknya berada pada posisi pertemuan tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Wilayah bagian utara Arab berbatasan dengan lembah gurun Shira, sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Kepulauan Arabia atau Jazirah Arabia adalah sebutan untuk Arab karena wilayahnya dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Pada zaman ini, masyarakat jahiliyah juga identik dengan kondisi sosial yang sangat buruk. Banyak pertumpahan darah, perbuatan yang keji seperti jika seorang perempuan memiliki anak perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup karena malu. Mereka menganggap anak perempuan itu membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Jika seandainya anak perempuan itu lolos dan tidak dibunuh, maka anak perempuan itu akan hidup dalam kehinaan. Tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki pun juga banyak yang dibunuh karena mereka takut mempunyai seorang anak akan mengakibatkan miskin. Hal inilah yang menyebabkan kebudayaan bangsa Arab tidak maju. Sebenarnya zaman jahiliyah bukan hanya sekedar zaman sebelum datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi zaman jahiliyah yang sebenarnya berkaitan dengan masalah moral masyarakat pada saat itu, di mana masyarakat pada saat itu sama sekali tidak memiliki pegangan hidup yang baik sebagai petunjuk. Pada masa Arab pra-Islam, tindakan mereka sama sekali tidak manusiawi. Mulai dari banyaknya peperangan dan pembunuhan, hal itu menyebabkan hilangnya ketauhidan bangsa Arab karena tidak adanya figur seorang pemimpin yang mengayomi semua umat. Materi selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam.
Sebelum penyebaran Islam di wilayah Arab, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, budaya, dan sosial. Pada saat itu, ekonomi Arab didominasi oleh perdagangan, pertanian, peternakan, serta kegiatan penggembalaan. Berikut adalah beberapa poin mengenai kehidupan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, perdagangan. Bangsa Arab telah lama terlibat dalam kegiatan perdagangan sejak zaman kuno. Mereka menjalankan jalur perdagangan melalui gurun pasir dan Laut Merah, menjadikan mereka sebagai perantara antara Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Beberapa kota penting seperti Mekah, Madinah, dan Yathrib berfungsi sebagai pusat perdagangan. Yang kedua, pertanian. Kehidupan pertanian juga penting bagi bangsa Arab pra-Islam. Meskipun kondisi geografis yang keras, mereka berhasil mengembangkan sistem irigasi untuk mengairi tanah dan menanam berbagai jenis tanaman seperti gandum, anggur, zaitun, dan kurma. Pertanian menjadi sumber utama makanan dan juga bahan mentah untuk perdagangan. Yang ketiga, peternakan dan penggembalaan. Mengingat sebagian besar wilayah Arab berupa padang pasir, peternakan dan penggembalaan menjadi kegiatan ekonomi yang penting. Suku-suku Arab menjalankan gembala unta, kambing, dan domba. Daging, susu, dan bulu hewan ternak ini menjadi sumber penting kehidupan mereka. Yang keempat, ada sistem suku. Bangsa Arab pra-Islam hidup dalam struktur sosial yang didasarkan pada sistem suku. Setiap suku memiliki wilayahnya sendiri dan mengatur kehidupan ekonomi mereka secara independen. Pertukaran barang dan jasa antara suku-suku dilakukan melalui jaringan perdagangan. Yang kelima, perhimpunan dan pasar. Bangsa Arab mengadakan perhimpunan atau pasar di beberapa kota yang menjadi pusat perdagangan. Di sini mereka dapat memperdagangkan barang-barang seperti rempah-rempah, kain, barang logam, hasil pertanian, dan hewan ternak. Pertemuan ini juga menjadi tempat untuk berinteraksi secara sosial dan politik. Yang terakhir yaitu sistem keuangan. Sistem keuangan bangsa Arab pra-Islam berpusat pada praktik pinjaman dan utang. Ada lembaga keuangan informal seperti Al-Ariyah dan Al-Qirat yang melibatkan pemberian pinjaman dengan tingkat bunga tertentu. Perdagangan juga dilakukan dalam bentuk sistem utang piutang di mana transaksi dibayar di masa depan. Materi selanjutnya yaitu keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar atau arak sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Perbudakan menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Materi selanjutnya yaitu kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuhnya kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Mereka amat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu Pasar Ukas, Majinah, dan Zul Majas. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila pada suatu suku atau kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanganlah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Untuk itu, kabilah tersebut mengadakan acara-acara dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak.
Untuk upacara ini, wanita-wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, dan menghibur para tamu. Upacara yang diadakan adalah untuk menghormati sang penyair. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina atau sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzza ibnu Amir. Dia adalah seorang yang mulanya berhidup miskin. Putri-putrinya banyak, akan tetapi tidak ada pemuda-pemuda yang mau menikahi mereka. Kemudian dipuji-puji oleh Al-Asha, seorang penyair ulung. Syair yang berisi pujian itu tersiar kemana-mana. Dengan demikian menjadi masyhurlah Abdul Uzza itu. Dan akhirnya kehidupannya menjadi lebih baik dan berebutlah pemuda-pemuda untuk meminang putri-putrinya. Mereka mengadakan perlombaan bersyair dan syair-syair yang terbagus biasanya mereka gantungkan di dinding Ka'bah tidak jauh dari patung-patung pujaan mereka agar bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Jika syairnya itu telah digantungkan di dinding Ka'bah, sudah pasti suku dan kabilah tersebut naik pula martabat dan kemuliaannya. Dengan demikian, kondisi seluruh kebudayaan bangsa Arab telah tertuang dan tergambar di dalam karya syair-syair mereka. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, maka dapat kita ketahui bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya sekitar 120.000 mil persegi. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno, ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang karena letaknya berada pada posisi pertemuan tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Wilayah bagian utara Arab berbatasan dengan lembah Gurun Shira, sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Kepulauan Arabia atau Jazirah Arabia adalah sebutan untuk Arab karena wilayahnya dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Wilayah ini adalah daerah Tihamah. Sedangkan wilayah yang berupa lembah-lembah di celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam berdasarkan kesukuan-kesukuan yang terus memelihara ajaran nenek moyangnya dengan terus mempertahankan tradisi, misalnya berperang, pembunuhan terhadap bayi perempuan, penyembahan berhala, suka berjudi, mencuri, minum khamar, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan mereka. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra, bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah, yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Itulah kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dilihat dari segi keadaan alam, keadaan sosial, kebudayaan, dan juga perekonomian. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
created using Powtoon.